Halo Fena Sansabila, kita ketemu lagi di konten terbaru saya. Kita akan membahas dan menonton penyebab kentalnya darah akibat penyakit diabetes. Satu demi satu tentang diabetes sudah saya bahas. Menyatukan kesatuan untuk dijadikan satu produk atau ramuan ini tidak mungkin. Kecuali penderita diabetes awal. Penderita baru 1 tahun itu masih bisa diselamatkan dengan sedikit obat. Tapi kalau penderita sudah 5 tahun, 12 tahun, 30 tahun, maka pasti akan terjadi dan merusak organ-organ lain. Maka tidak mungkin kita akan menyelesaikan penderita diabetes dalam waktu cepat. Diobati dia akan naik, nanti turun, naik lagi, turun. Kenapa terjadi seperti itu? Ada 5 hal. Dengarkan baik-baik saudaraku Fen Hasan Sabila. Gula darah bisa naik, bisa turun. Selalu begitu kalau diobati. 1. Terjadinya pengentalan darah. 2. Terjadinya neoropati diabetik. 3. Terjadinya HB rendah. 4. Penebalan dinding darah akibat penumpukan gula pasir. 5. Terlalu banyak suntik insulin. Apakah suntik insulin itu akan membantu penderita diabetes? Omong kosong. Tidak ada yang selamat. Suntik insulin, menginjeksi setiap hari, kadang sehari 2 kali, ini mempercepat penebalan dinding pembuluh darah, pengentalan darah. Hari ini kita akan membahas itu. Baiklah saudaraku, penyebab pengentalan darah pada penderita diabetes. Ada 10 penyebabnya. Kita akan amati satu persatu dan kita akan memperhatikan kebenarannya. Kalau sudah tahu, berarti kita siap untuk meninggalkan semua kesalahan kita di dalam mempraktekkan hidup mengobati diabetes. Baiklah, yang pertama adalah terjadinya penderita diabetes komplikasi dengan kolesterol hipertensi. Tidak semua penderita diabetes ini murni sakitnya hanya diabetes. Ternyata dia mempunyai kolesterol dan ternyata mempunyai gen hipertensi. Itulah yang dapat menyebabkan salah satunya orang menjadi darah itu mengental. Pertanyaan Hasan Sabila, kalau darah mengental akibat kolesterol dan hipertensi, apakah perlu dikasih injeksi insulin? Omong kosong. Yang membuat kental ini adalah kolesterol. Yang membuat kental karena darah tinggi. Darah tinggi ini adalah jenis penyakit kurangnya oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa harus dikasih insulin? Iya kan? Mari kita belajar ya. Inilah jadi kupasan saya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akhirnya ketemu. Yang kedua adalah terlalu banyak kita melakukan suntik insulin. Darah mengental. Pankreas tadinya tidak mampu memproduksi hormon. Hormon yang diproduksi bukan hanya hormon insulin, saudaraku. Keringat juga diproduksi oleh pankreas. Kemudian lendir yang melapisi lendir kulit, lendir tulang, lendir saraf otot, itu adalah kerja dari pankreas. Yang ketiga, dia memproduksi hormon keringat. Keringat yang normal, maka dia akan mengeluarkan keringatnya tidak panas, tidak dingin. Keringatnya normal. Tapi kalau keluarnya keringatnya panas, berarti ada bermasalah pada limpa. Kalau keluar keringatnya dingin, berarti ada bermasalah pada HB rendah. Berarti ini kita butuh untuk asupan-asupan meningkatkan hijau daun di dalam darah. Nanti saya sampaikan. Hijau daun yang dibutuhkan oleh tubuh adalah hijau daun yang mengandung protein. Apa saja proteinnya? Nanti saya kasih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rusaknya sel darah merah. Sudah membentuk kumpalan-kumpalan. Rusaknya sel darah merah. Sel darah merah tidak begitu saja rusak, saudaraku Fen Hasan Sabila. Tidak sekonyong-konyong dia rusak. Pasti ada faktor yang merusak sel darah merah.
Apa saja faktornya? Faktornya adalah terjadinya pengentalan darah bergabung antara diabetes dan kolesterol. Terlalu banyak insulin, rusaklah sel darah merah yang tidak mampu membawa oksigen, tidak mampu membawa protein dan zat besi keliling, mengedarkan semua tugasnya ke metabolisme. Sehingga si penderita diabetes terjadilah lemes, terjadilah sering pusing, terjadilah mata menjadi kabur, terjadilah lemah syahwat, dan penebalan pada telapak kaki. Kemudian yang keempat adalah penebalan dinding pembuluh darah. Terjadinya penebalan dinding pembuluh darah karena tumpukan gula ini riskan akan terjadinya pengentalan darah. Kalau ciri-cirinya, kalau sudah terjadi penebalan dinding pembuluh darah, obat apapun juga tidak bisa untuk menurunkan gula di dalam darah. Suntik yang dosis yang tertinggi tidak juga akan turun. Minum obat yang terbaik di dunia ini tidak juga akan turun. Ini sudah pembuluh darah ini kali ini. Kemudian minum itu, ini dan sebagainya, jus sayur, dan sudah mengabaikan semua yang dilarang penderita diabetes. Dia sudah tidak mengkonsumsi, tidak juga turun. Melarangnya sekarang, sakitnya 20 tahun. Sudah terlalu lama kita meninggalkan. Baru kita sadar bahwa kita meninggalkan hari ini, tidak akan turun. Berkacalah kita di 20 tahun yang silam. Di situ terjadi kita penderita diabetes sehingga sampai sekarang kita mengalami penebalan pembuluh darah. Baru 1 bulan kita sadar, kita diet, kita menghindari semua pantangan-pantangan, bertanya, kenapa juga gula tidak turun? Hasan Sabila berkata, mengapa kamu tidak mengaca di 20 tahun yang silam? Wajarkah di dalam 1 bulan kita bertanya kenapa gula juga tidak turun? Jawabannya tidak imbang. Kalau 20 tahun sakitnya kita, yang berarti setidak-tidaknya 5 bulan, baru di situ akan terjawab penderita diabetes sukses dan sembuh total. 20 tahun dibanding dengan 5 bulan wajar. Ini baru terlihat bahwa si penderita diabetes sukses menyembuhkan dirinya sendiri. Yang keenam adalah darah kurang protein. Baiklah Ibu, kalau darah kurang protein, saya carikan ya, catat ya Bu ya, Bapak Ibu yang mendengarkan saya, nonton saya, catat. Ini protein sayur loh Bu, bagus sekali untuk penderita diabetes. Di jus, diminum ya. Ada 4 sayuran yang mengandung protein yang dibutuhkan oleh pembuluh darah mengental atau penebalan pembuluh darah. 1. Biji lamtoro. Dia mempunyai vitamin B12, dia mempunyai protein, dia mempunyai fosfor, dia mempunyai lemak baik. Biji mandingan atau biji lamtoro, ambil 1 sendok ya, siapkan di blender. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, wortel. Ini untuk protein dan lemak mata, sehingga biji mandingan dan wortel kalau di jus bisa membantu mata glukoma akibat diabetes menjadi berangsur sembuh. Itu baru 2. Ada 2 lagi. Semuanya 4 Ibu. Sayuran yang mengandung protein yang dibutuhkan oleh penderita diabetes. Yang ketiga adalah kacang panjang. Boleh kita ambil 4 lonjor, potong-potong di jus. Yang keempat adalah kecipir. Bolehkah kita satukan? Bagus kalau kita bisa menyatukan ini. Ya, mari kita satukan ya. Ada kecipir, ya kecipir ambil 3 kecipir, potong-potong. Ya, kalau mau disatukan berarti kacang panjangnya cukup 3 juga, potong-potong. Wortelnya 1, potong-potong. Kemudian biji mandingan 1 sendok teh. Atau kalau mau dihitung bijian, ya, biji lamtoro, kalau mau dihitung bijian 20 biji lamtoro.
Masukkan ke dalam blender setelah dicuci bersih, kemudian dijus, kasih air, diperas, diminum. Maka dapatlah semua. Darah kekurangan protein di sini sudah terjawab oleh Hasan Sabilah. Maka darah tidak akan mengental. Iya kan? Darah kurang protein menjadi kental, menjadi rusak sel darah merahnya, menjadi pembekuan atau pengerasan pada pembuluh darah. Kenapa kita kasih pengencer darah? Harusnya dikasih protein. Sembuh. Sederhana teorinya. Maka saya akan mengarahkan penderita diabetes agar mereka sembuh secara alami. Kemudian yang ketujuh, terjadinya berlebihan gula pasir dari dalam darah. Berarti penderita diabetes harus mau tidak mau meninggalkan gula pasir. Jangan kita konyol ya. Banyak saudara kita yang nekat. Wah, urusan kematian itu kan yang di atas katanya. Begitu dia akut di dalam penderitaan diabetesnya, ngeri dia, takut dia, merasa dosanya belum diampuni. Yang berarti kalau memang kerusakan pada pankreas dan tingginya gula di dalam darah, dari situlah kita mengetahui, dari situ kita sudah meninggalkan gula pasir. Ini tidak berguna bagi mereka yang menderita diabetes. Asupannya apa? Asupannya adalah gula aren, gula Jawa, ya, gula bengkuang, gula jagung. Banyak pilihan-pilihan kita lainnya. Kita jangan terkecoh. Gula pasir itu adalah asupan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita datang ke Jepang, datang ke Amerika, datang ke Inggris, kemudian masuk resto, minta teh manis, mereka tertawa. Manis apa? Pakai gula pasir di sana tidak ada. Apakah kita harus membawa gula pasir pergi ke luar negeri? Maka penderita diabetes di Indonesia terbanyak. Asupan kita selalu gula pasir. Dari kecil kita sudah dicekoi terus sama orang tua bahwa ini gula pasir kamu harus banyak. Nanti kalau tidak banyak gula pasir kamu lemes. Terjadilah penebalan dinding pembuluh darah, menumpuknya gula. Yang kedelapan yaitu kerusakan fungsi limpa. Fungsi limpa ini kalau merasa nanti Bapak dan Ibu begini Bu ya. Jadi kalau Ibu penderita diabetes, di atas lambung ini ada limpa Bu. Kalau di sini mengeras, panas sampai ke atas, leher kencang, sering gelier, sering kesemutan, ini berarti gangguan pada limpa. Maka segera saja Ibu ngambil ramuan yang untuk mengatasi limpa. Baik Ibu, saya tuntun ya. 4 serai, 15 kapulaga, temulawak 2, kulit jeruk purut 4. Ambil kulitnya, potong-potong, direbus. Ini untuk memperbaiki limpa akibat kerusakan sel darah merah. Mau tidak mau kita harus begini Ibu. Ribet sepertinya untuk mengatasi penderita diabetes karena kita sudah terlalu lama dan kita sudah banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suntik. Ternyata tidak juga sembuh, semakin menebal dinding pembuluh darah. Mata menjadi buta. Obati lagi mata, ginjal menjadi cuci darah. Kita bisa bayangkan Ibu ya, seorang penderita diabetes awalnya hanya kadar gula, kemudian sekarang dia stroke akibat gulanya. Kita tuntun dia berjalan karena stroke. Sudah stroke dia buta. Bayangkan Ibu, setelah dia kena diabetes, dia stroke, dia buta, seolah dirinya tidak bermanfaat di dunia ini. Kasihan kan? Apa tega kita sebagai manusia yang sehat tidak berpikir untuk menolong mereka? Maka saya Hasan Sabilah ambisi untuk memperbaiki penderita diabetes kembali normal, sehingga mereka tidak ada lagi gula naik, lemah syahwat, mata buta. Mempelajari diabetes tidak cukup sebulan, tidak cukup setahun. 20 tahun saya mempelajari belum habis-habisnya bagaimana menangani diabetes dengan baik. Terus kemudian Bapak dan Ibu, ya pengentalan darah penderita diabetes karena si penderita hobi dengan
gorengan yang menggunakan jelantah. Mampir sebelum sampai rumah, beli gorengan di pinggir jalan, jelantah yang digunakan. Dan itu setiap hari. Sudah menderita diabetes, hobinya gorengan. Atau malam-malam dia menggoreng sendiri dengan jelantah. Ini bisa berakibat si penderita diabetes sulit sekali dia akan turun. Yang ke-10, hobinya mie instan. Ini tidak boleh bagi penderita diabetes. Ini bisa terjadi pengentalan darah, hobinya mie instan. Ya, ini berarti semua yang tadi harus ditinggal ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang saya memberikan tips. Tips ini memang ada 12 langkah tips. Bapak dan Ibu mau tidak mau 12 ini harus kita pelajari, harus kita perhatikan, harus kita terapkan. Bagaimana ke-12 ini bisa membantu Bapak dan Ibu agar gula menjadi stabil, tidak pernah kambuh. Maka saya kasih judul, langkah-langkah mencegah darah bagi penderita diabetes agar tidak mengental. Ya, perhatikan. Menghindari gula pasir, jelas. Itu jangan dikonsumsi lagi. Menghindari kopi dan es, ini sudah tidak boleh. Tidak mengkonsumsi buah durian. Tidak mengkonsumsi serumpun nangka. Ada cempedak dan sebagainya, serumpun nangka. Ini tidak boleh. Tidak mengkonsumsi pisang raja dan pisang emas yang mempunyai kadar gula tinggi. Terus anjuran saya banyak mengkonsumsi protein sayur, sudah saya sampaikan ya. Ada biji lamtoro, wortel, kacang panjang, dan kecipir. Yang ke-7, menghentikan makan makanan berat, terutama di malam hari. Makanan berat ini kadang orang bertanya, ibu, saya sudah tidak makan nasi, saya diet, tapi makannya roti. Karbonya kan sama-sama tinggi ya Bapak Ibu ya. Roti ini juga tidak boleh. Roti adalah buatan tangan manusia, di mana roti tersebut sudah dikasih menu-menu agar roti itu menjadi gurih. Mestinya di situ ada keju, di situ ada mentega, ada adonan-adonan tersebut mengandung soda, yang berarti ini sudah tidak boleh dikonsumsi. Lebih baik kita pisang godok, singkong godok, kentang godok, wortel direbus, dimakan, lebih baik begitu. Sukun boleh, lebih baik begitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ke-8, kita harus meninggalkan suntikan insulin. Terus gimana Pak dengan insulin? Saya nggak usah takut, selama ada Sensabila memberikan solusinya. Bagaimana solusinya? Solusinya kita harus menggantikan insulin dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, insulin tumbuh-tumbuhan yang mengandung, ada kandungan insulin, bisa membantu hormon ya, di hormon insulin, hormon keringat, hormon lendir itu ada di daun cemara, daun kumis kucing, dan daun manggis. Itulah insulin kita. Buat diremet-remet dulu dengan ukuran sedang, nggak usah terlalu over. Diremet, keluarlah insulinnya, kemudian direbus, diminum. Jadi insulin. Semua pasien saya diabetes saya arahkan begitu. Akhirnya mereka sekarang sudah banyak sekali mereka bebas dari obat-obatan, tidak minum apapun juga. Kemudian yang ke-9 adalah menghindari makanan kecut dan bersoda. Sering saya bahas. Yang ke-10 memberikan asupan makanan kesehatan limpa. Kesehatan limpa ini Bu, tadi sudah saya sampaikan juga, asupan kesehatan limpa. Minumnya kita wedang serai, kapulaga, ini kesehatan untuk limpa Bu, dan temulawak. Direbus, diminum di pagi hari, ganti wedang. Ya,
Biasanya minumnya kopi, biasanya minumnya teh, gantinya ini. Berikanlah asupan-asupan vitamin-vitamin yang bisa memperbaiki limpa. Jadi pagi untuk minum. Gulanya tentunya selain gula pasir. Memperbanyak konsumsi jus HB. Tadi sudah saya sampaikan juga. Jus HB itu ada bayam raja. Kalau bermasalah pada asam uratnya kita ganti dengan jipang, wortel. Jipang dan wortel jadikan satu. Kemudian ada selada keriting. Ya, kalau mau dirangkai jadi obat ya, jipangnya separuh, wortelnya satu, selada keritingnya 4. Kemudian kita tambah dengan kacang panjang 3. Potong-potong di jus, minum airnya. Itu untuk meningkatkan HB. Ini penting juga bagi mereka yang cuci darah. Terus yang ke-12 yaitu kita memperbanyak asupan makanan yang mengandung tanin. Ini perlu Bu ya. Asupan yang mengandung tanin, saya pilihkan. Asupan yang mengandung tanin ini dia sama saja ini dengan teori mengencerkan darah. Tanin dan saponin sebenarnya. Mari saya pilihkan ya Bu ya, yang bermanfaat bagi penderita diabetes ya. 1. Serai, bawang putih, kunyit, kapulaga, kulit jeruk nipis, bunga lawang. Itu adalah asupan-asupan yang mengandung tanin bagi penderita diabetes. Maka ini tidak akan terjadi pengentalan pembuluh darah Ibu. Ya. Walaupun dia punya kolesterol dia juga akan turun karena tanin. Tanin itu ciri-cirinya adalah tumbuh-tumbuhan tersebut berasa sepet. Itu adalah tanin. Kemudian kita membuat resepnya. Resep membuat darah yang mengental akibat diabetes. Ibu siapkan air putih hangat ya. Kemudian ibu tetesin. Di situ ada minyak wijen sedikit 1 tetes. Kemudian ibu ambil lagi minyak serai sedikit. Minyak kapulaga 1 tetes juga. Kemudian minyak jeruk purut ibu tetes. Aduk, minum. Memang rasanya tidak enak, tapi namanya obat Bu. Memang rasanya tidak enak. Nah, kesemua ini saya akhirnya membuatlah Bu. Dari kandungan tersebut saya masukkan ke dalam kapsul ya. Nanti ibu kalau mau pesan, saya pesan kapsul pengentalan darah diabetes. Nah, pengentalan diabetes ini dia akan masuk pada produk. Nah, produk kita yang disebut Andas. Andas adalah salah satu produk yang mengatasi kalau penderita diabetes itu terjadi pengentalan. Ya Bu ya. Ibu praktek sendiri tadi sudah saya kasih. Kita sibuk malas buat, kita sudah siapkan. Maka Bapak dan Ibu tinggal menginginkan produk, hubungi saja kami. Di sini ada nomor customer service. Ya, tinggal Ibu minta kirim ke alamat, maka semua karyawan saya pasti akan kirim ke alamat Ibu. Kita bantu Ibu sampai sembuh. Begitu Bapak dan Ibu ingin mengikuti saya di konten-konten berikutnya, tinggal klik di bawah ini. Ada komen apa? Bertanya tentang apa penyakit dan resep, tinggal ketik.
Nanti saya akan baca, berikutnya kemudian saya akan bahas. Begitu Bapak dan Ibu, salam sehat dari Hasan Sabilah. Terima kasih.